Buat kalian, para musisi independen, dengerin baik-baik. Ada kemungkinan besar kalian lagi kehilangan uang. Dan ini bukan uang receh. Bisa jadi ini setengah dari total pendapatan musik kalian. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar di mana duit itu nyangkut dan gimana cara nariknya kembali. Oke, kita mulai dari fakta yang nyelekit ini. Walaupun kutipan ini nyebutin lembaga di Amerika, pesannya itu berlaku buat semua musisi di seluruh dunia. Banyak banget yang mikir, kan udah daftar ke lembaga hak cipta di negara gue, beres dong. Nah, ini dia kesalahpahaman paling fatal dan paling bikin kantong bolong yang dialami hampir semua musisi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari nyari tahu di mana duit kalian hilang, terus kita bedah jenis-jenisnya, temuin solusinya, kita bandingin jagoan-jagoannya, dan terakhir, kita pastiin kalian bisa milih yang paling pas buat karir kalian. Buat nemuin uang yang hilang itu, kita harus ngerti satu konsep dasar dulu. Setiap lagu yang kalian rilis itu sebenarnya punya dua jiwa, dua hak cipta yang benar-benar kepisah. Gini deh, coba bayangin, di satu sisi ada komposisi. Itu tuh lirik dan melodi yang kalian ciptain di kamar. Anggap aja ini cetak biru atau resep dari lagunya. Nah, di sisi lain, ada master rekaman, itu file audio WAV atau MP3 yang didengerin orang di Spotify. Ini hasil jadi masakannya. Kalau kita ngomongin penerbitan atau publishing, kita cuma fokus ke si cetak birunya aja. Oke, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi ke dunia si cetak biru ini. Ternyata, di dalamnya itu ada dua jenis royalti. Dan disinilah sebagian besar duit kalian ngumpet. Begitu kalian paham bedanya, kalian bakal nemuin harta karun kalian. Pertama, ada royalti pertunjukan atau performance royalties. Nah, ini mungkin yang kalian udah paling familiar. Setiap kali lagu kalian diputar di tempat umum, mau itu di radio, kafe, TV, atau bahkan di streaming, kalian berhak dapat bayaran. Lembaga PRO kalian, kayak WAMI atau KCI di Indonesia, tugasnya nagihin duit ini buat kalian. Dan ini dia biang keroknya. Royalty mekanis atau mechanical royalties. Duit ini muncul setiap kali lagu kalian direproduksi, entah itu pas di streaming, di download, atau dicetak jadi CD. Dan ini poin paling krusialnya, pro kalian sama sekali nggak ngurusin ini. Ini jalur duit yang benar-benar beda. Terus, seberapa gede sih bagian yang kelewat ini? Di era streaming kayak sekarang, duit penerbitan kalian itu kebagi hampir rata. 50% dari pertunjukan dan 50% dari mekanis. Dua-duanya sama penting. Dua-duanya sama gedenya. Jadi, biar jelas ya, kalau kalian cuma daftar ke pro dan nggak punya siapa-siapa lagi yang ngurusin royalti mekanis, kalian itu secara efektif lagi ninggalin 50% duit penerbitan kalian. Setengah dari penghasilan kalian. Cuma tergeletak gitu aja, nggak ada yang ngambilin. Jadi, gimana caranya ngambil 50% yang hilang itu? Jawabannya ada di satu jenis layanan, perusahaan penerbitan administrasi atau yang sering disebut admin publisher. Anggap aja admin publisher ini kayak akuntan plus detektif pribadi buat musik kalian. Tugas mereka itu mendaftarin lagu kalian ke seluruh dunia dan ngejar semua jenis royalti, baik itu pertunjukan maupun mekanis. Dan yang paling penting, mereka kerja buat kalian. Mereka cuma ambil komisi, tapi mereka nggak akan pernah ngambil hak cipta lagu kalian. Kalian tetap jadi bosnya. Tunggu dulu, buat kalian yang ngikutin industri musik di Amerika, mungkin ada satu pertanyaan nyangkut di kepala. Gimana soal MLC? Bukannya itu lembaga baru yang penting banget? Apa itu aja udah cukup? Yuk kita bedah. MLC itu emang terobosan gede. Tugasnya nagihin royalti mekanis kalian dari streaming di Amerika. Tapi ya cuma itu. MLC nggak ngurusin royalti mekanis dari negara lain. Padahal pendengar kalian bisa jadi ada di Brazil, Jerman, atau Jepang. Dan MLC juga nggak ngurusin royalti pertunjukan. Buat admin publisher, MLC itu cuma salah satu dari lebih dari 60 lembaga di seluruh dunia yang harus mereka urusin buat kalian. Biar mereka yang pusing, bukan kalian. Oke, sekarang kalian udah tahu kenapa kalian butuh admin publisher. Pertanyaan selanjutnya adalah, pilih yang mana? Mari kita bandingkan 3 pilihan paling populer buat musisi independen. Pertama, ada Centric dari Inggris. Ini pilihan bagus kalau kalian mau coba-coba tanpa keluar modal, soalnya daftarnya gratis. Jagoannya mereka, nagihin royalti dari konser. Kalau kalian sering manggung, apalagi di Eropa, mereka ini jagonya. Kontraknya juga enak banget, cuma 28 hari. Minusnya, komisi mereka sedikit lebih tinggi, 20%. Oh iya, info orang dalam nih, mereka itu sebenarnya mesin yang jalanin TuneCore Publishing. Berikutnya, si raksasa, Songtrust. Ini pemain paling besar dengan jangkauan paling luas. Bisa dibilang, mereka nagih dari setiap pelosok dunia. Biayanya $100 di awal, komisinya 15%. Tapi ada tapinya nih, layanan pelanggan mereka itu terkenal super duper lambat. Jadi kalau ada masalah, siap-siap aja buat elus dada.
Terakhir, TuneCore Publishing. Biayanya $75, komisi 15%. Nah, keuntungan terbesarnya adalah kalau kalian udah pakai TuneCore juga buat distribusi. Mereka bisa nyocokin data streaming kalian sama laporan royalti buat mastiin nggak ada yang aneh. Plus, sekarang kalian bisa milih buat nggak ikut program sinkronisasi mereka, jadi kalian punya kontrol lebih. Kelemahannya, mereka nggak punya fitur gampang buat laporin daftar lagu konser kalian. Jadi, ayo kita rangkum biar gampang. Centric, gratis buat mulai, paling jago buat kalian yang sering manggung. Songtrust, jangkauan paling global, tapi siap-siap sabar sama customer service-nya. TuneCore, pilihan paling logis kalau kalian udah jadi anak TuneCore dan pengen datanya nyambung. Pada akhirnya, milih layanan ini tuh bukan sekedar urusan teknis. Ini adalah sebuah keputusan buat bener-bener megang setir karir musik kalian dan nganggep ini sebagai bisnis yang serius. Jadi, kesimpulan utamanya simpel banget. Pro LO aja nggak cukup, MLC aja juga nggak cukup. Buat mastiin setiap rupiah yang dihasilin lagu kalian di seluruh dunia masuk ke kantong kalian, kalian wajib punya partner admin publishing. Nggak ada jalan pintasnya. Titik. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu atau enggak, tapi mana yang mau kalian pilih? Uang hasil keringat dan begadang kalian itu lagi nunggu di luar sana buat dijemput. Pertanyaannya sekarang, kalian siap nggak buat ngejemputnya?